Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Imia pada pembelajaran fisika. Pada pembelajaran fisika kita kali ini kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik bagian yang kedua. Oke, untuk induksi elektromagnetik yang bagian yang kedua kita akan membahas tentang induksiansi diri. Perhatikan gambar yang berikut ini. Nah, ini adalah sebuah rangkaian di mana pada rangkaian ini terdiri dari sebuah lampu, kemudian sebuah induktor, kemudian ada saklar, dan ini ada sumber beda potensial AC. Nah, pada rangkaian ini dikatakan rangkaian terbuka, yaitu di sini saklar tidak terhubung, artinya pada rangkaian tidak ada arus yang mengalir. Nah, ketika saklar ini ditutup, maka arus akan mengalir dari sumber beda potensial menuju induktor, kemudian menuju lampu, sehingga lampu akan menyala. Nah, setelah saklar kita buka, maka di sini lampu biasanya itu langsung mati, tapi di sini pada rangkaian ini lampu tidak langsung mati, tapi dia tetap menyala, kemudian meredup, nah akhirnya mati. Nah, kenapa terjadi demikian? Nah, coba kalian perhatikan di sini, jika saklar ditutup maka lampu menyala, tapi ketika saklar dibuka lampu tidak langsung mati. Nah, hal ini disebabkan karena adanya aliran energi dari induktor dalam bentuk arus listrik. Nah, jadi ketika di sini saklar ditutup, maka arus akan mengalir ke induktor dan ke lampu. Nah, arus yang mengalir ke lampu maka membuat lampu ini menyala. Sementara ketika arus itu mengalir pada induktor, maka arus ini akan disimpan oleh induktor dalam bentuk medan magnet. Sehingga ketika saklar ini dibuka, maka lampu akan memperoleh energi listrik dari induktor. Nah, induktor ini akan mengubah medan magnet dalam bentuk energi listrik sehingga dapat digunakan oleh lampu untuk menyala. Nah, sekarang kita bisa melihat, berarti induktor ini ada perubahan medan di sini karena arusnya adalah arus bolak-balik. Nah, perubahan medan ini yang menyebabkan adanya GGL induksi pada ujung-ujung kumparan atau ujung-ujung induktor. Nah, berapa besar energi yang dihasilkan oleh suatu induktor dalam suatu rangkaian, maka besarnya secara matematis dituliskan GGL induksi atau beda potensial sama dengan min L kalikan DI per dt, di mana DI per dt ini adalah laju perubahan arus listrik terhadap waktu. Nah, sehingga GGL jika lajunya sama dengan konstan, maka GGL-nya sama dengan min L kali delta I per delta T, di mana dengan L itu adalah induktansi induktor, satuannya adalah Henry, karena yang penemu dari induktansi induktor adalah Bapak Henry. Nah, sekarang apa itu induktansi induktor? Nah, induktansi induktor ini adalah kemampuan suatu induktor dalam menyimpan energi dalam bentuk medan magnet, ya. Berapa besar induktansi suatu induktor? Nah, kita bisa menggunakan dua rumusan untuk mencari induktansi induktor, yaitu GGL induksi sama dengan min L DI per dt dari induktansi diri. Kemudian yang kedua adalah dari hukum Faraday, GGL induksi sama dengan min N dFlux per dt. Nah, kita gabungkan dua persamaan ini menjadi min N dFlux per dt sama dengan min L DI per dt. Nah, ini dt-nya habis jadi min N dFlux sama dengan min L DI, sehingga kita integral gitu ya, untuk menghilangkan D diferensial kita integral menjadi integral min N dFlux sama dengan integral min L DI. Nah, integralnya dFlux adalah flux, integralnya DI adalah I, sehingga N ini habis menjadi N kali flux sama dengan L kali I, sehingga induktansi induktor L sama dengan N flux per I, ya. Nah, jika flux
magnet itu sama dengan B kali A kali cos theta. Sementara kita ambil untuk nilai maksimumnya, di sini cos theta sama dengan 1, maka kita akan mendapatkan L sama dengan N kali B kali A per I. Ya. Nah, B di sini adalah medan magnet pada solenoida. Karena kita bicaranya kumparan ya. Kalau medan magnet pada solenoida, kalian masih ingat di beberapa segmen yang lalu ketika kita membahas tentang medan magnet. Ya, maka B medan magnet untuk solenoida adalah mu0 IN per L. Maka di sini mu0 N kuadrat kali A per L. Ya. Dengan L adalah induktansi induktor, satuannya Henry. Nah, berapa energi yang disimpan dalam suatu induktor? Besar energi yang disimpan dalam suatu induktor adalah sebanding dengan induktansi induktor itu sendiri dan sebanding dengan kuadrat arusnya. Di sini W-nya energi yang tersimpan, satunya joule. Oke. Untuk penerapan induksi elektromagnetik, mungkin yang paling dekat kita sehari-hari banyak sih sebenarnya. Ada transformator, kemudian ada generator, kemudian ada dinamo, macam-macam. Cuman sebagian besar sudah dibahas di SMP. Nah, ini untuk penguatan kembali untuk penerapan induksi elektromagnetik itu adalah di transformator atau yang biasa kita sebut dengan trafo. Nah, untuk transformator, coba perhatikan di sini. Nah, perhatikan di sini untuk trafo. Nah, ini adalah gambaran suatu trafo. Trafo ini terdiri dari inti besi lunak yang kanan kirinya dililiti oleh kumparan. Nah, di sini dinamakan kumparan primer karena dia langsung terhubung dengan sumber tegangan yang dari PLN. Dan ini adalah kumparan sekunder yang langsung berhubungan pada alat elektronika yang kita gunakan. Ya, jadi ini adalah bentuknya trafo. Nah, prinsip kerja trafo kalau kita lihat di sini adalah bahwa arus akan mengalir ke kumparan primer. Nah, arus yang mengalir pada kumparan primer ini diubah dalam bentuk medan magnet. Nah, medan magnet ini akan menginduksi ke kumparan sekunder. Nah, kemudian medan magnet yang ada pada kumparan sekunder akan diubah dalam bentuk arus listrik. Nah, arus listrik. Ini arus listrik keluarannya IS. Nah, jadi pada trafo di sini pada primer menggunakan prinsip Faraday, ya, prinsipnya Oersted, yang sekunder menganut prinsipnya Faraday. Oke, kita lanjut di sini apa sih sebenarnya trafo itu? Nah, untuk trafo itu adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Jadi misalkan pada tegangan PLN itu adalah 220 volt. Ternyata kita membeli alat elektronika kok tegangannya keliru ya, 110 volt. Apakah masih bisa digunakan? Nah, kalau kita ingin menggunakan tegangan yang alat elektronika dengan tegangan 110 volt, maka kita menggunakan alat bantu yang dinamakan dengan trafo ini, yaitu alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Nah, ini mungkin bagannya yang tadi ya. Jadi di sini adalah inti besi lunak yang dibuat berlapis-lapis. Ini ada untuk memperkecil panas dari besi akibat arus listrik yang mengalir. Nah, di sini ada kumparan primer, yaitu kumparan yang langsung terhubung pada tegangan yang dari PLN atau tegangan masukan ya. Kemudian yang biru ini adalah tegangan primer, yaitu tegangan yang langsung berhubungan pada alat elektronika yang kita gunakan. Oke. Nah, untuk trafo ideal
ya. Trafo ideal di sini adalah trafo yang seluruh energi masukannya diubah menjadi energi keluaran. Jadi tidak ada energi yang diubah dalam bentuk yang lain, tidak ada energi yang hilang. Itu adalah trafo ideal. Nah, sehingga daya masukan itu akan sama dengan daya keluaran. Nah, jika daya itu V kali I, maka di sini VP kali P sama dengan VS kali IS, sehingga VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, karena V itu sebanding dengan N, ya, jadi jumlah lilitan, tegangan sebanding dengan jumlah lilitan, maka di sini kita bisa menggunakan VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Nah, kalau kita nanti dalam penghitungan soal di sini persamaannya kita pakai dua saja, VP per VS sama dengan NP per NS, atau VP per VS sama dengan IS per IP, atau NP per NS sama dengan IS per IP. Jangan menggunakan ketiganya, nanti terlalu rumit ya. Oke, untuk trafo yang ideal bagaimana? Trafo yang beredar di pasaran itu adalah trafo yang tidak ideal, artinya tidak semua energi masukan diubah menjadi energi keluaran. Ada energi yang hilang dalam bentuk yang lain, bentuk energi lain, misalkan energi panas atau energi bunyi, seperti itu. Berarti ada efisiensi trafo. Nah, di sini efisiensi trafo itu adalah daya keluaran atau daya sekunder dibagi daya masukan dikalikan 100%. Nah, ini. Nah, di sini ada daya yang hilang. Nah, ada daya yang hilang sama dengan daya primer dikurangi daya sekunder. Nah, tetap kita menggunakan persamaan dari trafo ideal, yaitu VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Nah, pH di sini adalah daya yang hilang, yaitu selisih antara daya primer dengan daya sekunder. Oke, jenis-jenis trafo bagian yang terakhir ini ada trafo step up, yaitu digunakan untuk menaikkan tegangan AC. Cirinya di sini untuk sekundernya itu lebih besar, tegangan sekundernya lebih besar, kemudian jumlah lilitan sekundernya juga lebih besar, tapi untuk arusnya di sini lebih kecil karena memang arus berbanding terbalik dengan tegangan. Ya. Yang kedua adalah trafo step down, yaitu untuk menurunkan tegangan AC. Jadi trafo ini adalah alat yang khusus digunakan untuk tegangan AC. Jadi tegangan DC dia tidak bisa ya. Cirinya adalah di sini untuk step down, maka di sini keluarannya mesti lebih kecil dari masukannya gitu ya. Jadi di sini cirinya VP lebih besar dari VS, kemudian NP lebih besar dari NS, tapi IP lebih kecil daripada IS. Ya. Nah, ini adalah materi yang terakhir untuk induksi elektromagnetik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk contoh soal nanti saya akan sediakan di segmen khusus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.